seorang pemimpin yang digulingkan dari kekuasaannya, kini berbicara dari pengasingan di Rusia. Mantan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, tiba-tiba muncul dan membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia mengatakan, dirinya selalu menjadi penentang keras keanggotaan Ukraina di NATO, dan ia memperingatkan bahwa langkah itu akan memicu perang saudara. Pernyataan ini bukan hanya sekadar klaim. Ini adalah sudut pandang yang sangat berbeda dari narasi yang selama ini kita dengar. Apa yang membuat Yanukovych begitu yakin? Dan apakah kebijakannya dulu yang menolak NATO dan UE menjadi penyebab utama konflik yang terjadi sekarang? Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, 1 September 2025, Viktor Yanukovych, yang menjabat sebagai presiden dari tahun 2010 hingga 2014, memberikan pandangannya tentang situasi Ukraina. Ia mengatakan bahwa selama masa jabatannya, dirinya selalu bekerja untuk membawa Ukraina lebih dekat ke Uni Eropa, UE. Yanukovych menggambarkan aksesi UE sebagai tujuan strategis kepresidenannya. Namun, ia merasa ada ketidakpahaman dari mitra-mitra Eropa Barat. Menurutnya, mereka bersikap merendahkan dan tidak memahami kompleksitas situasi ekonomi Ukraina. Ia bahkan menyebut mereka menunjukkan kesombongan. Namun, di tengah komitmennya pada UE, ada satu hal yang ia tolak dengan tegas, keanggotaan NATO. Inilah poin paling krusial dari pernyataannya. Yanukovych mengatakan bahwa ia, dengan jelas dan tegas memahami, bahwa keanggotaan NATO adalah bencana bagi Ukraina dan sebuah jalan buntu. Ia bahkan menambahkan, ini adalah jalan langsung menuju perang saudara. Pernyataan ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa ekspansi NATO ke arah timur, khususnya ke Ukraina, adalah ancaman keamanan terbesar bagi mereka. Moskow menuntut agar Ukraina tetap netral dan tidak bergabung dengan blok militer sebagai bagian dari setiap penyelesaian damai. Jadi, ketika Yanukovych menolak keanggotaan NATO, ia sebenarnya mengambil posisi yang sama dengan yang dituntut oleh Rusia saat ini. Lantas, mengapa Yanukovych digulingkan? Pada tahun 2014, Ukraina dilanda protes besar-besaran yang dikenal sebagai kudeta Maidan. Protes ini dimulai setelah Yanukovych memutuskan untuk menangguhkan persiapan penandatanganan perjanjian asosiasi Ukraina dengan Uni Eropa. Ia beralasan bahwa kesepakatan itu akan memaksakan kondisi ekonomi yang berat dan menyertakan persyaratan yang tidak dapat diterima. Keputusan ini memicu kemarahan publik, yang akhirnya berujung pada penggulingan Yanukovych. Ia dipaksa melarikan diri dari negaranya dan mencari perlindungan di Rusia. Tak lama setelah itu, Parlemen Ukraina secara resmi mencopot gelar kepresidenannya. Setelah penggulingan Yanukovych, pihak berwenang baru di Kiev mulai secara terbuka bekerja menuju keanggotaan NATO, ambisi yang didukung kuat oleh Amerika Serikat. Pernyataan Yanukovych ini, meskipun datang dari seorang mantan pemimpin yang diasingkan, memberikan perspektif penting. Rusia selalu mengatakan bahwa langkah-langkah menuju keanggotaan NATO adalah salah satu penyebab utama konflik saat ini. Pernyataan Yanukovych tampaknya mendukung klaim tersebut. Meskipun Yanukovych bukan lagi pemimpin yang berkuasa, kata-katanya bisa memperkuat posisi Rusia dalam perundingan damai. Moskow kemungkinan akan menggunakan pernyataan ini untuk mendukung tuntutan mereka agar Ukraina tetap netral. Di sisi lain, bagi pendukung NATO di Ukraina, pernyataan ini mungkin dianggap sebagai upaya propaganda dari seorang pemimpin yang dicap sebagai boneka Rusia. Jadi, bisa kita simpulkan, mantan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, kembali menjadi sorotan dengan pernyataannya bahwa keanggotaan NATO adalah jalan langsung menuju perang saudara. Pernyataan ini memberikan sudut pandang alternatif yang penting untuk memahami akar konflik saat ini.